Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau ngajak bahas kaos baru saya. Saya ngajar pakai kaos lengan panjang ya, kaos lengan panjang, aurat tertutup dengan sempurna dan insya Allah sopan. Sehingga kalau video ini ditonton orang dimanapun berada, yang lihat insya Allah dapat nasihat, yang ngomong selalu ternasehati. Amin Allahumma amin. Coba dibaca apa tulisannya ini. Ya yang rabun nggak usah baca. Jangan dipaksakan, saya tadi juga pakai kacamata kalau udah tambah umur kan ya. Wajar, yang nggak bawa kacamata ngikutin saja yang punya kacamata. Apa tulisannya ini? Urip ojo kagen mikir tapi zikir. Pelajaran pertama, dan ini ngajinya gaya bebas. Pelajaran pertama, kalau mata kita rabun, ya pakai kacamata. Kalau nggak punya kacamata, tanya sama yang matanya sehat. Betul begitu? Baru urusan membaca tulisan urip ojo kakean mikir tapi zikir. Itu kita saja kalau matanya rabun minta tolong orang lain, tulung, itu tulisannya apa? Betul atau betul? Dan kita nanya sama orang yang kita percaya, benar atau benar? Nah, lantas urusan surga yang gak kelihatan, neraka yang gak kelihatan, azab kubur yang gak kelihatan, padang mahsyar yang gak kelihatan, rezeki yang gak kelihatan. Rezeki itu kelihatan enggak? Enggak. Barang gaib. Cuman orang zaman sekarang itu kok bilang gaib urusannya setan gitu ya. Memang yang gaib cuman setan, yang nggak kelihatan itu semua disebut gaib bahasa Indonesia kita ya. Jadi rezeki juga termasuk nggak kelihatan. Nah semua yang nggak kelihatan karena kita nggak bisa lihat, nanya sama yang bisa lihat, Siapa yang bisa lihat? Para nabi dan para rasul. Muncul kelompok ngeyel. Loh, bukankah yang tahu yang gaib hanya Allah? Selain Allah tidak ada yang tahu yang gaib. Ini belajarnya nggak nutup. Baru kalimat pembuka dari miliaran kalimat yang dipegang cuma depannya saja, ujung belakangnya aja nggak tahu dan nggak mau belajar. Memang betul tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Tapi Allah itu maha berilmu, maha mengetahui dan maha mengajarkan kepada orang-orang yang tidak tahu sehingga menjadi tahu. Siapa yang diajari oleh Allah SWT? Hamba-hamba pilihan Allah. Siapa hamba-hamba pilihan Allah? Nomor satu, para nabi dan para rasul. Kemudian siapa? Al-ulama warathatul anbiya, yang mewarisi para nabi dan rasul, yaitu para ulama. Kemudian siapa? Orang yang mau belajar kepada ulama, muta'allim. Orang yang mau belajar nanti juga akan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan ittaqu firasatal mu'min lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian terhadap firasat seorang mukmin. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena mukmin itu walaupun pangkatnya bukan nabi, walaupun pangkatnya bukan rasul, walaupun belum sampai derajat wali tingkat tinggi, tapi dia mukmin, benar-benar mukmin, maka dia yanzuru binurillah, melihatnya pakai cahaya Allah. Kalau udah lihatnya pakai cahaya Allah, terang benderang, enggak ada yang ketutup. Ini kok jadi bahas bab melihat ya. Padahal skenario tadi waktu saya jalan nggak ada urusan ini. Urusannya urip ojo kakean mikir, tapi zikir. Nah ini loh prakteknya urip gak kakean mikir. Akhirnya ngomongnya bab begini, yang nggak ada di pikiran, betul ya? Iya. Mau dilanjut atau cukup? Ini loh bab yang barusan nggak ada di pikiran, ini mau dilanjut atau cukup? Lanjut. Siap mumet? Loh kakean mikir toh? Hanya orang-orang yang kakean mikir yang akan mumet. Mesti aja jawabannya nggak akan mumet, Beb. Kenapa? Gak tahu mikir. Tugas saya mendengarkan mudeng, alhamdulillah, gak mudeng ya alhamdulillah. Gitu aja kok repot. Betul kan ya? Mudeng dapat pahala, gak mudeng juga dapat pahala. Tapi minta agar dimudengkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fafahamna. Ya,
dan kami memahamkan. Kami memahamkan. Manusia itu nggak paham apa-apa. Hanya Allah yang maha paham. Allah memahamkan manusia biar jadi paham. Manusia yang mana? Yang dipahamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau jenengan nggak paham, ya nanti minta dipahamkan. Kalau nggak paham-paham, nanya sama yang dipahamkan. Nanti insya Allah jadi paham. Lanjut, boleh. Jadi sampai di mana tadi? Mukmin ya. Mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Pemirsa hadirin semuanya, saya mau nanya. Jam 12 malam di tengah hutan belantara, nggak ada lampu, ya, nggak ada listrik, nggak ada korek, kemudian rembulan juga malu tak mau menampakkan diri. Bintang-bintang hilang di balik awan. Anda seorang diri, kira-kira tenang atau cemas? Cemas atau was-was? Suruh jalan gitu, jalannya bisa tenang atau was-was? Kenapa was-was? Wah ini jangan-jangan jurang nih ya. Wah ini kalau ada ular berbisa bahaya. Kalau ngerti-ngerti bongso halus muncul kan ya medeni ini. Macam-macam pikirannya, betul? Nah kok dalam kondisi seperti itu tiba-tiba di belakang ada truk dengan cahaya lampu stadion. Truk model apa gitu? Nah nanggung-nanggung. Lampu stadion, bleng, terang benderang. Jenengan ngucap apa? Alhamdulillah. Ayem atau enggak ayem? Kenapa ayem? Terang. Kenapa terang membuat kamu ayem, tenang, adem? Kenapa? Karena bisa melihat dengan jelas. Kenapa melihat dengan jelas menjadi tenang? Karena ngerti mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Betul begitu? Nah kalau baru kena sorot lampunya truk sepadang stadion, jenengan jadi tenang karena sebelumnya berada dalam kegelapan. Lantas bagaimana kalau mana jenengan, hati Anda, hati kita dapat nur ilahi, dapat cahayanya Allah Ta'ala. Masya Allah, tenang. Ketaan kabeh, oh ruwet, kemumet. Ya kelihatan semua, dapat cahayanya Allah Ta'ala. Baru sorot truk aja buat tenang, apalagi nur ilahi. Dan ini yang bilang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena sesungguhnya mukmin itu bisa melihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Melihatnya pakai cahaya Allah, bukan matahari, bukan rembulan, bukan bintang. Walaupun matanya pun menjadi tunanetra, tetap kelihatan. Karena melihat bukan dengan mata, tetapi melihat dengan nurnya Allah Ta'ala. Fa innahu yanzuru binurillah. Bukan fa innahu yanzuru bi'ayunihim, bi'ainih. Atau fa innahum yanzuruna bi'ayunihim. Mereka melihat dengan matanya, enggak. Dia melihat dengan matanya, tidak. Bahkan tidak dikatakan melihat dengan hatinya. Bahkan tidak dikatakan melihat dengan hatinya. Langsung alat yang digunakan untuk melihat adalah fa innahu yanzuru binurillah. Dia melihat dengan cahaya Allah. Hati-hati kamu sama mukmin, karena mukmin itu terang benderang yang dilihat. Yang dilihat terang benderang. Nah ini, nah kalau kita kan model walaupun dalam terang peteng. Terang benderang, sepuronipun ingkang kathah. Mohon maaf ya, walaupun terang benderang, kita ini suka merasa dalam kegelapan. Boleh saya kasih bukti? Bu, suaminya pulang. Suaminya pulang. Bahagia atau sengsara, Bu? Bahagia. Laporan barusan dipecat karena COVID-19. Perusahaan mengurangi karyawan, suami dipecat. Ibu tenang, bahagia atau was-was? Jujur saja, jujur, apa Pak ini? Ini forum terbuka. Gimana Bu? Saya nggak mungkin nanya sama bapak-bapak karena korbannya ibu-ibu di sini. Ya, ini kan sebagai tanggung jawab suami mencari nafkah. Was-was. Kemudian selain dipecat dari perusahaan, suami laporan, laporan, baru saja motornya itu disita karena nggak bisa bayar utang. Ibu kira-kira bahagia atau nestapa? Tolong jujur Bu. Tanpa kejujuranmu pengajian ini tidak seru. Bahagia atau nestapa? Nestapa, kata ibu-ibu nestapa. Oke. Hatinya waktu itu tenang atau cemas? Jujur saja. Cemas. Apa yang dicemaskan? Ayo jujur atau ayo jujur. Apa yang dicemaskan? Bu, where are you? Apa yang engkau cemaskan wahai ibu-ibu? Gak punya uang. Gak bisa bayar-bayar, gak bisa beli-beli, betul ya Bu ya? Cemas, gak bisa bayar-bayar, beli. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu, apakah belum cukup bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai lahir sampai hari ini kamu masih hidup dan kamu makan? Nanya, ibu hidup gak ini?
Hidup, alhamdulillah. Tadi siang makan enggak? Oh, makan. Sore? Masya Allah. Barusan? Lah itu roti itu enggak nyemil? Loh, roti enggak dianggap kok. Tadi pagi? Makan. 10 tahun yang lalu? Iya. Baru bahas makan langsung kopi Avia keluar. Ya, iklan saudara-saudara. Ini iklan. Ya yang belum minum kopi Avia alias Avia segera minum kopinya. Saya buat sekarang 2 kemasan. Yang satu kemasan 250 gram kurang lebih, yang satu kemasan 90 gram kurang lebih. Kenapa buat kemasan 90 gram, Bib? Ambil berkah angka 9 Wali Songo. Ya angka 9 Wali Songo. Ini kemasan mungil bisa dikantongi, harganya 25.000. Insya Allah dicampur kopi yang lain pun masih terasa. Dioplos kopi lain juga masih enak. Insya Allah. Kantongi buat ngasih hadiah orang. Kalau memang tidak suka kopinya, ada orang yang suka. Mas Edwin suka itu diantaranya. Ya, boleh saya seruput dulu? Monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lanjut boleh? Ya, sekarang sampai pada membahas ibu-ibu tadi. Jadi ibu-ibu beberapa tahun ini makan ya Bu ya? Makan. Jadi kalau kira-kira ibu masih bingung besok makan atau tidak, itu termasuk melek apa merem? Termasuk yang bisa melihat atau yang tunanetra? Bu, ibu termasuk yang bisa melihat atau yang tunanetra? Ojo ngaku-ngaku toh Bu. Kalau ibu masih ragu besok ini dapat rezeki atau tidak, masih ragu, berarti ibu termasuk yang bisa melihat atau tunanetra? Ya tunanetra kalau ragu. Berarti kita ini ya butek matanya nggak bisa lihat, gelap gulita. Lawang udah jelas bertahun-tahun rezeki itu ya selalu ada, ada. Modelnya serut apapun selalu ada. Kok bingung besok bagaimana? Itu kan berarti kan tunanetra. Terlampau jelas bukti dari Allah Ta'ala. Nah sayangnya kenapa kita kok nggak bisa melihat itu? Ketoan tapi kok nggak iso nonton. Ini berarti kurang nurullah. Ini di hati kurang cahaya Allah. Lihatnya nggak pakai cahaya Allah, lihatnya pakai matematika. Pemasukan sekian, pengeluaran sekian, minus sekian. Betul. Lihatnya nggak pakai la ilaha illallah, enggak. Lihatnya nggak pakai Allah. Lihatnya nggak pakai ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Lihatnya itu nggak pakai ya Qawiyu, ya Qawiyu, ya Qawi. Nggak pakai itu. Lihatnya nggak pakai ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Lihatnya nggak pakai Allahumma sholli. Nggak pakai itu. Lihatnya pakai gaji. Biasanya ada 1 juta, 2 juta, dipecat, coret, gaji hilang. Sementara bensinnya masih ada, gas masih ada, gula masih ada, minus 5 juta. Ngeluh. Betul ya? Ngeluh. Lihatnya nggak pakai nurullah, nggak pakai cahaya Allah. Nah kalau orang-orang yang imannya kuat, lihatnya binurillah, pakai cahaya Allah, dia ngerti yang di depannya itu apa, ngerti. Allah akan bukakan ketenangan dalam hatinya. Kenapa? Paham, selama kamu masih hidup, rezekimu ada, selesai. Terus tugas kau apa? Obah mama. Bergerak saja, nanti ada barokah. Bu, jadi udah paham sekarang maksudnya? Nah kalau kita ternyata belum bisa melihat, nanya sama orang yang bisa melihat. Nanya kepada siapa? Nomor 1 Anbiya wal Mursalin alaihimussalatu wassalam. Nanya sama para nabi dan para rasul. Makanya kalau kita lihat sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang melek. Sahabatnya Rasulullah itu melek, bukan merem, melek. Ya melek. Yang melek saja, bisa lihat saja. Nanya sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu sumbernya melek. Sumbernya penglihatan. Nabi adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menciptakan aku dari cahayanya Allah. Khalaqallahu qabla asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan cahaya Nabimu Muhammad SAW dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat walaupun bisa melihat, walaupun sahabat ngerti, walaupun sahabat paham, tapi sahabat terus bertanya kepada sumbernya. Paham? Pada sumbernya cahaya. Siapa? Baginda Muhammad SAW. Nanya sahabatnya Rasulullah SAW. Ya contoh, ini yang sering diceritakan tuh, bab mumet-mumetnya orang sekarang. Itu ada sahabat, tapi nggak mumet, cari solusi. Beda loh mumet sama cari solusi.
Jadi kalau terjemahkan kisah sahabat jangan kamu samakan dengan kehidupanmu. Ada sahabat mumet, Masya Allah. Sahabat kepagi Kanjeng Nabi SAW kok mumet, pada awakmu ketemu aku mumet. Kamu ketemu saya pusing, sahabat tuh ketemunya Rasulullah SAW. Iya ketemunya Rasulullah SAW, nggak mumet tapi minta solusi. Cari solusi, nyantai gitu loh. Masalahnya ini, solusinya apa ya? Nanya begitu. Datang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, dicari sama Rasulullah. Ini kisahnya banyak ya, satu dulu boleh, satu-satu ya. Ada satu sahabat itu dilihat oleh Nabi SAW, Jumatan beberapa kali ngilang. Kalau habis waktu Jumatan nggak kelihatan. Perlu dijelaskan dulu, zaman Nabi SAW Jumatan tuh kumpul semua di satu masjid. Berangkatnya biasanya habis azan subuh udah berangkat Jumatan, dari desa-desa udah ngumpul semua berangkatnya ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan awal bid'ah. Bid'ah pertama kali dalam Islam adalah berangkat Jumatan menjelang zuhur, itu bid'ah. Dulu tuh berangkat Jumatan tuh habis subuh tuh langsung berangkat Jumatan itu. Kumpul dari desa-desa berangkat semua, dari pedalaman berangkat semua untuk sholat berjamaah di Masjid Jami', di Masjid Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi. Sholat di situ. Nah ini ada satu sahabat, berapa Jumat kok nggak kelihatan? Akhirnya ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu kok berapa Jumatan nggak kelihatan? Sahabatnya jawab, ya Rasulullah, saya ini punya utang. Saya punya utang. Lah saya itu malu nanti kalau ke masjid ketemu sama yang ngutangi saya. Saya itu belum bisa bayar, malu saya. Karena udah jatuh temponya, saya malu. Dan yang ngutangi gak nagih loh ya. Oh, coba pada awakmu. Sengaja datang Majlis Ar-Raudhah, terus kita wongi teko gitu. Binteni Majlis Ar-Raudhah. Kelihatan nih orang datang ini ya. Jangan disamakan dengan dirimu dan diriku. Ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW gak nagih. Tapi yang gak ditagih ini yang punya hutang ya. Yang hutang itu hatinya yo paham, izin, malu ya Allah. Nanti kalau ketemu dia langsung plek utang, Masya Allah. Ketemu dia plek utang. Akhirnya kalau Jumat ngilang, nah, maka dalam pembahasan fikih itu termasuk min a'dzaril Jum'ah. Di antara sebab-sebab orang boleh tidak ikut sholat Jumat. Kalau masjidnya cuma satu loh ya. Nah kalau di masjid itu ketemu yang nagih hutang. Sementara dia pengen bayar tapi nggak bisa dan dia malu. Malu. Kalau yang nggak punya malu tetap wajib Jumat. Paham ya? Ini urusannya dowo, jangan dipotong ceramah saya nanti bahaya kalau nggak paham. Nah kalau sekarang di Indonesia sholat Jumat turah-turah masjid kok. Jangan ngomong, saya banyak utang jadi nggak wajib Jumat, ngawur kamu. Ya tetap wajib Jumat sesuai dengan kondisi, ya sesuai kondisi yang mewajibkan sholat Jumat. Tiap wilayah kan beda. Maka Nabi SAW ngomong, mau enggak kamu saya ajarin? Gimana ya? Satu doa. Nah ini loh, diajari sama yang melihat langsung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu baca, walaupun kamu punya hutang sebesar gunung Uhud, dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Sahabat nggak ngomong gini, orang model sing WA aku iki lho. Beb, masuk apa ya? Apa bisa toh, Beb? Oh, saya nyatanya sudah tak amalin kok ya belum. Gitu lagi kok ya belum ya. Padahal udah dijawab Jumat yang kemarin ya. Itu pertanyaan kok belum itu menyebabkan nggak jadi, batal itu nanti. Harus yakin. Sahabat nggak nanya begini, wahai Nabi Muhammad SAW, apa yang mungkin modal doa hutang lunas? Apa mungkin? Ini jenengan tanya sama pakar ekonomi, profesor, doktor, insinyur, lengkap 10. Dok, terangkan berkat doa hutang lunas. Jabarkan. Saya juga penasaran, kira-kira penjabarannya seperti apa. Mesti yang ngomong, ya orang dongo, ya usaha. Betul kan? Lah yang nanya juga ngomong, sorry pakar, bab usaha rasa mbok ajari. Bab usaha gak usah kamu ajarin, aku sikil dadi sirah dadi sikil, weteng dadi sirah. Belum ada toh? Ya. Weteng dadi sirah melendung soalnya lemu. Gemuk. Uripmu tangi turu. Yang gak paham bahasa Jawa ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Gak semua kalimat harus diterjemahkan, betul ya? Nah begitu, yang nanya doa ini orang yang sudah usaha, tetapi usahanya kok belum membuahkan hasil, pengen cari solusi. Nah ini kalau dipakai ilmu matematika, ilmu ekonomi, ilmu pemasaran, marketing, strategi, ilmu A sampai Z, gak ketemu. Kenapa? Nah, kalau udah laporan sama yang ngasih, kan urusannya yang ngasih. Gini. Kira tuh enak tapi gak apa-apa. Di negeri antah berantah, bukan di Indonesia. Perlu dicermati ya, negeri antah berantah, bukan di Indonesia. Ojo fitnah kamu. Negeri antah berantah. Hiduplah seorang raja. Rojo itu presiden. Presiden masa berlaku 5 tahun sekali, dipilih lagi ya 5 tahun sekali. Betul loh? Nggak ada 5 tahun berikutnya, nggak ono. Maksimal 2 periode. Hukum saat ini di Indonesia kan seperti itu. Tapi kalau raja boleh puluhan tahun saat mati ini. Betul kan? Raja itu sampai akhir hayat.
Dia selama dia masih hidup, dia jadi raja. Di negeri antah berantah sebuah kerajaan hiduplah seorang raja. Raja buat peraturan, raja yang buat ya dia. Kalau mau beras, saya kasih tanah, kamu bercocok tanam di situ. Hasilnya 90% untuk raja, 10% untuk kamu. Zalim enggak gitu? Ya suka-suka raja. Oh, dimodali kabeh kok. Betul kan ya? Tanah dikasih, pupuk dikasih, modal macul gitu kan ya? Ngawasi. Makan dijamin, tapi urusan panen bagi hasil kamu cuma 10%, aku 90%. Nah, ini ada satu orang ternyata tidak dapat jatah tanah. Tanah udah dihabis ke rakyat, habis, tinggal satu orang nggak dapat. Dia kira-kira bisa dapat beras 10% nggak ada? Enggak. Kenapa? Ya karena nggak punya tanah, nggak bisa macul, nggak bisa buat perjanjian sama raja. Tapi orang ini dikasih tahu, raja itu punya orang kepercayaannya bilang, barang siapa mengucapkan kalimat ini, nanti akan dikasih raja beras 50%. Jangan pilih yang mana? Pilih macul atau mengucap kalimat? Hoax, masa ada sih yang macul untuk 10%, yang macul dapat 10%, masa yang modal kecap dapat 50%. Tidak masuk akal, gak percaya. Tapi orang yang satu ini modal LKPP itu wal kebenturu, mentok. Dipaksa keadaan percaya, tapi nggak ada kalimat tak coba sih gak ono. Dia datangi orang kepercayaan raja tadi, nanya kalimatnya apa? Kalimatnya cukup kamu puji-puji raja. Raja yang agung, yang perkasa, yang dijaya, raja yang hebat, raja. Balen ono ping 1000. Persis di depan pintu istana raja. Ben kerungu. Wah, pagi-pagi raja dengar raja yang agung. Ini orang yang mengucapkan kalimat yang udah saya share di WhatsApp. Siapa mengucapkan dapat beras 50%. Pintu istana dibuka, raja nyuruh orang kepercayaannya, tanya alamatnya di mana, jangan sampai dia capek, jangan sampai dia lelah. Dia disuruh aja kerja sebisanya, terserah apa, nanti beras dikirimkan ke rumahnya. Masya Allah. Enak enggak yang seperti itu? Pertanyaan saya, bisa enggak raja berbuat seperti itu? Bisa enggak raja berbuat seperti itu? Nah, kalau raja yang begitu aja bisa, lah Allah yang maha raja bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Lah, orang kepercayaannya Allah siapa? Yang paling dipercaya Allah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulmu, nabimu, kekasihmu, baginda Muhammad SAW. Itu yang paling dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi punya banyak rahasia. Ada rahasia yang boleh di-share, ada rahasia yang nggak boleh di-share. Nah, alhamdulillah ini rahasia yang di-share kok bab utang, cocok kok buat jenengan. Buat saya cocok kok. Makanya nggak pernah saya tinggalkan. Apa itu? Siapa yang mengucapkan ini, hutangnya sebanyak gunung Uhud dilunaskan sama Allah Ta'ala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Terjemahannya apal no. Terjemahannya dihafalkan, dihayati, dirasakan. Jadi bukan baca mulut, bacanya pakai hati, mulutnya ikut. Oh, coba wale, mulutnya ikut, hatinya gak mudeng. Hatinya mudeng, hatinya paham, hatinya ngucap, mulutnya ikut. Allahumma kfini, ya Allah tolong engkau cukupi aku bihalalika an haramika, dengan rezekimu yang halal sehingga tidak terjerumus sama yang haram. Wa aghnini, dan jadikan aku kaya. Wa aghnini bifadlika, dengan kemurahanmu, bukan karena usahaku, bukan karena pinterku, bukan karena rencanaku, bukan karena partnerku, bukan karena kenalanku, bukan karena bifadlika, tapi karena kamu maha dermawan, engkau maha suka memberi aku, engkau maha pemurah ya Rabb, bukan karena hitung-hitungan aku bekerja sekian dapatnya sekian, tapi karena engkau maha kaya, maha memberi, bifadlika amman siwak, sehingga aku tidak bergantung pada selain engkau ya Allah. Sahabat langsung baca ini setiap habis sholat, utangmu lunas. Terima kasih ya Rasulullah. Habis sholat ya mau Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghlini bifadlika amman siwa. Dan jenengan assalamualaikum handphone sing dijuko. Yo gak lunas-lunas. Kita ini begitu sukanya. Dikasih bocoran langit ini ya, rahasia langit. Amal no. Ini yang ngomong yang menjadi sumbernya penglihatan, nurnya Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok jadi ngelamun semua, kenapa ini? Hah? Kenapa? Oh, banyak utang.
pada banyak utang terus batin, wah ingat apa lo diamal lo ya. Cocok gitu. Habib Muhammad ya, Masya Allah Habib, Masya Allah. Begitu nyebut banyak hutang lunas, Habib Muhammad muncul. Pertanda hutang-hutang lunas semua, amin Insya Allah. Terutama hutang saya, yang lain gak lunas gak apa-apa. Jelas semuanya? Apa? Tanya sama yang melihat. Nah kalau kita tanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk segala permasalahan itu ada semua jawabannya kok. Imam Nawawi itu ngarang kitab namanya Al-Adhkar, kumpulan zikir, doa, wirid, itu ada kitabnya Al-Adhkar, tebel tuh terjemahannya. Ya terjemahnya tuh tebel. Itu sampai para ulama di Hadramut, para habaib di Hadramut sama negeri asalnya Wali Songo, wasiat ke anak keturunannya, beredar wasdaril Adhkar. Rumahmu jual, beli kitab Al-Adhkar. Saking pentingnya buku ini, omahmu dolen, beli kitab ini. Tenang, saya nggak punya terjemahannya, jadi ini bukan promosi. Ya, beredar wasdaril Adhkar, belilah kitab Al-Adhkar, jual rumahmu, beli kitab Al-Adhkar. Kenapa? Semua doa dan zikir yang dibutuhkan, jenengan tanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, udah dikumpulkan sama Imam Nawawi, tinggal jawab toh. Bab hutang, metu. Kepala sakit, metu. Ono kabeh jawaban itu, zikir. Langit kok rodok ngamuk, udah metu. Ada semua jawabannya, lengkap. Tanya sama Nabi Muhammad SAW. Nah kalau udah nanya sama yang melihat, kan ayem. Saya udah dikasih tahu kok, di depan ada jurang, yang nggak mau lewat situ. Saya dikasih tahu kok, itu nanti lunas hutangnya. Nah, ngapain saya pikirin? Udah saya baca doa Nabi, ya tugas saya terus ibadah, terus bergerak, terus usaha. Perkara hutang itu lunasnya kapan? Pasti lunas. Jadi nggak perlu saya pusing. Selesai, itu hutang. Istri marah-marah. Nah, kira doanya lagi candaan nih. Urip ojo kagen mikir, tapi zikir. Istri marah-marah, istrinya marah-marah, pleng. Obatnya apa? Simple, sabar. Gampang. Yai Habib Ustadz, saya tuh punya istri suka marahin saya. Solusinya apa? Gampang, itu solusi yang paling mudah. Gimana? Ambil kapas. Pura-pura dengarkan dengan khusyuk. Ketok mingkem. Ya, dik kopi, selesai masalah. Karena udah merasa kamu dengarkan dengan baik. Maksudnya apa? Masuk telinga kanan mental. Paham ya? Nggak perlu pakai kapas, masuk telinga kanan mental. Lah kalau udah tahu dua bojo ngamuan, bendino mbok lebok mati. Loh orang itu kena racun sekali mati. Lah kalau tiap hari diracun kalimat gak enak gitu, mati. Ya cukup tek dung asik pimpong tuk dung gitu kan ya. Nyantai. Ini berlaku juga untuk istri-istri yang punya suami ngamuan. Paham Bu? Ibu termasuk yang diamui atau yang ngamui? Dua-duanya bebo ya pantas. Kadang ngamui ya kadang dia diamui. Sabar, resepnya sabar. Tapi sabar itu berat. Ya namanya sabar ya Bu. Berat. Kalau ringan namanya syukur. Lah gimana saya bisa bersabar tapi rasanya ringan? Nah, ini boleh nih. Mau enggak? Sabar tapi rasanya ringan. Saya kasih contoh boleh? Ya. Jenengan dioperasi, insya Allah tidak terjadi. Harus disobek perutnya sama dokter, namanya dioperasi ya. Itu sakit enggak? Sakit tuh ya, sakit. Pesannya dokter, sabar ya, ini sakit. Terus jenengan nanya sama dokter, dok, sabar sih sabar. Tapi gimana caranya saya sabar tapi nggak sakit? Betul kan? Dokter jawab, duitnya dinaikkan dikit. Gimana dok? Saya kasih obat bius lokal. Kalau pakai bius lokal, nanti sakitnya tidak terasa. Itu sakit, tapi tidak terasa. Tapi harus bayar bius lokal. Kalau jenengan tidak bayar bius lokal, ya terpaksa sabar. Krosoloro. Paham? Dah. Jadi untuk biar tidak terasa sakit, pakai bius lokal. Sebetulnya sakit atau enggak sakit itu? Sakit. Terasa enggak? Terasa, tapi enggak bawa rasa no. Karena kamu lagi dialihkan dengan rasa yang lain yang menutup rasa itu sehingga tidak merasakan apa-apa. Rasamu dimatikan sebentar gitu. Begitu biusnya hilang kan rodok bekas-bekasnya kroso. Betul begitu? Nah, sekarang menghadapi masalah. Harus sabar, enggak enak. Ya cari obat bius. Tapi jangan obat bius model begitu-begitu. Paham toh? Lah obat biusnya apa? Datang pengajian begini, ini obat bius. Liqa'il ikhwan jila'ul ahzan.
ketemu dengan sahabat-sahabat di jalan Allah, orang-orang yang baik, nanti itu jadi obat bius, gak kroso dengan masalah. Apalagi qiraatul Quran, baca Al-Quran, itu jadi obat bius. Apalagi nyawang anak, nggak bojo gawe mumet, anak kudune gak gawe mumet. Masya Allah, nah, di hati saja ya, jangan diucapkan, nah mbokmu gitu, nah Masya Allah. Di hati, jangan dibisikkan ke telinga, mbokmu gitu, bapakmu gitu ya. Giliran nanti ibunya juga gitu, nah bapakmu gitu ya, Masya Allah, teko mbokmu gitu ya. Jangan begitu diucapkan, tidak boleh. Kalau di hati tidak jadi masalah, paling ya ngono terus nanti. Karena hatinya nggak dilatih untuk sabar. Dialihkan dengan gendong anak, main sama anak, itu kan ibadah. Obat biusnya begitu. Nah, Majelis Ar-Raudhah ini alhamdulillah jadi obat bius jenengan dan obat bius saya. Makanya saya itu alhamdulillah krosone seneng nyawang jenengan. Kenapa? Obat bius. Obat bius. Ya, lihat Mas Agung di belakang sana, Masya Allah. Yang senyumnya menunjukkan putih giginya. Kok dingkluk apa, Gung? Nah, ya kan, lihat Mas Agung gitu obat bius. Mas Agung lihat saya obat bius, maka kami saling membius. Tapi yang dibius sadar. Kenapa? Bius lokal. Ya bius lokal. Jelas semuanya? Ini belum